Ruang publik media sosial kembali diramaikan dengan mundurnya Pak Bambang dan Pak Doni selaku kepala dan wakil otorita Ibu Kota Nusantara. Ada banyak argumen-argumen, ada banyak pandangan-pandangan, opini-opini yang saling berkontestanding untuk bisa memberikan spekulasi-spekulasi ya terkait dengan reasoning atau alasan mengapa kemudian mereka mengundurkan diri. Tentu bisa dilihat ya, hal ini bisa kita kelompokkan dalam dua hal. Argumen-argumen yang bersifat politis ya atau politik praktis, bagaimana para lawan-lawan politik Jokowi dan pemenang Pilpres akan kemudian memberikan rasionalisasi mengapa kemudian IKN itu bermasalah. Sementara pada kelompok yang lain kita bisa lihat bagaimana argumen-argumen akan bermunculan pada perspektif kebijakan publik. Ya. Kita akan coba lihat bahas itu sebagai sebuah obrolan ringan buat kita di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita akan ikut nimbrung ya. Nanti saya sangat harapkan teman-teman juga kita berlatih untuk menganalisis dan memberikan argumentasi-argumentasi. Siapa tahu kali-kali kebiasaan teman-teman untuk menganalisis sebuah peristiwa politik atau kebijakan membawa teman-teman nanti berkiprah pada bidang-bidang tertentu atau kajian-kajian tertentu yang kemudian bisa membantu Indonesia membuat kualitas pengambilan kebijakan atau berpolitik kita jauh lebih baik dengan kehadiran analisis-analisis yang sifatnya full ya, pendekatan-pendekatan saintifik atau akademik. Baik teman-teman, kita akan lihat terlebih dahulu buku kita hari ini. Ada satu buku yang dulu pernah saya baca, kembali saya coba lihat isinya, ya sedikit ada hal yang bisa bermanfaat yang bisa kita bagikan. Judulnya Berpikir Sistemik untuk Pembuatan Kebijakan Publik, Bisnis, dan Ekonomi ya. Ini saya ganti covernya karena sudah rusak. Jadi Dr. Eman Aminullah ya, saya tidak tahu apakah beliau sudah profesor, tapi saya rasa mestinya sudah profesor ya. Baik, di dalam buku ini teman-teman ada hal yang penting untuk kita simak tentang berpikir sistemik ya. Jadi seorang pengambil kebijakan atau pembelajar kebijakan perlu melihat kerangka berpikir sistemik ini sebagai sebuah bagian yang paling penting ya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Beda dengan kalau politisi ya. Secara sederhana, berpikir adalah olah otak untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Ya, jadi olah otak untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui, ya, untuk diketahui tentunya. Kemudian syarat awal untuk memulai berpikir sistemik adalah adanya kesadaran untuk menghormati dan memikirkan suatu kejadian sebagai sebuah sistem. Artinya sebuah kejadian itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia merupakan bagian atau unsur dari keseluruhan ya, yang kemudian saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain ya, saling pengaruh ya. Jadi inilah yang akan membedakan teman-teman cara berpikir ya politisi ya, dengan para pembuat kebijakan. Nah, kita coba akan lihat dari dua perspektif ini. Kalau dilihat dari perspektif politisi ya, politik praktis apalagi dalam suasana kontestasi yang belum surut, maka mudah sekali untuk melihat bahwa kemunduran dari kepala otorita dan wakilnya ini ya menghadirkan satu perspektif yang mudah untuk dikelola ya, digoreng sana sini untuk meneguhkan atau menguatkan argumen mereka bahwa pilihan-pilihan publik ya itu tidak tepat dengan memenangkan keberadaan Pilpres yang kemarin yang tentu berkaitan dengan kesinambungan atau keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Ya, itu dari perspektif politik praktis ya, bagaimana menjadikan itu sebagai
unsur atau lahan yang paling subur untuk kemudian ditanami dengan antitesis-antitesis dari pemerintah yang ada. Nah, saya tidak mau berlama-lama di situ ya. Tentu teman-teman akan lihat bagaimana argumen-argumen dari mereka-mereka yang selama ini berseberangan ya di ruang media sosial yang begitu spekulatif ya, spekulatif pragmatis ya. Artinya ya aji mumpung ini ada kasus yang bisa dipakai untuk melemahkan tingkat kepercayaan publik atau membuat satu justifikasi bahwa memang pilihan itu adalah pilihan yang tidak benar. Nah, saya mau masuk dari perspektif kebijakan ya. Tentu dalam perspektif kebijakan ini pemanfaatan cara berpikir sistemik itu merupakan keharusan, sehingga saya cukup heran ketika baru diumumkan kemudian orang sudah hadir dengan spekulasi-spekulasi yang bombastis di dalam ruang media sosial. Dan ini tidak sehat ya kalau terus kita melihat dari sisi itu. Karena itu bukan partai politik mencoba untuk membawa teman-teman berdiskusi dari perspektif kebijakan publik, karena tentu kebijakan publik adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pada apa yang disebut dengan problematisasi masalah. Bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana merasakan masalah, kemudian menstruktur sebuah masalah yang ada yang berkaitan, saling kait-mengait, saling pengaruh ya, di dalam satu konteks masalah yang kita sebut sebagai persoalan IKN. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak punya kesabaran di dalam konteks untuk menjelajahi ABC-nya persoalan IKN, ya tentu akan lahir dengan spekulasi-spekulasi yang memang apa yang dipikirkan ya sepintas lalu itu yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk disampaikan sebagai reasoning atau alasan mengapa kemudian IKN punya persoalan baru dari sisi kemunduran kepala otorita dan wakilnya ya. Nah, saya ingin melihat ini pelan-pelan sebagai sebuah kontribusi, ingin mengatakan seperti ini ya. Tentu kebijakan publik lahir dari sebuah rahim politik ya, sehingga nuansa atau dimensi politik itu menjadi sebuah ekologi yang hidup ya. Artinya ruang lingkup yang mempengaruhi sebuah kebijakan itu diambil. Banyak hal yang bisa kita lihat ya, bahwa kemudian muncul orang berspekulasi terkait dengan kekurangan dana lah, problem-problem tanah yang belum diselesaikan lah, problem-problem minimnya minat, pengandalan tentang anggaran APBN yang sekitar 71 triliun itu, yang kemudian tentu memperlihatkan bahwa adanya keraguan-keraguan para investor terkait dengan kepastian hukum, dengan pengelolaan jangka panjang IKN dan seterusnya ya. Jadi spekulasi-spekulasi seperti itu bisa saja ya punya nilai kebenaran, tetapi tentu ada banyak lagi pertimbangan-pertimbangan, karena tidak mungkin persoalan IKN yang begitu sangat kompleks yang menjadi salah satu variabel di mana Jokowi kemudian melakukan manuver politik dalam rangka untuk pengamanan IKN. Nah, ini juga yang kemudian harus kita lihat, ada banyak ya bagian-bagian kalau dalam konteks kerangka berpikir sistemik tadi ke menyeluruhan itu, maka ada bagian dari subsistemik ya, bagian dari hal-hal lain yang kemudian saling mempengaruhi. Di sini saya ingin melihat sebuah kontribusi pemikiran yang mungkin saja. Jadi karena dalam konteks kebijakan itu kan juga bicara tentang spekulasi ya, tapi tentu spekulasi yang dinalar, satu spekulasi yang ilmiah, dibuat keputusannya setelah kita melakukan penelusuran-penelusuran dengan pendekatan saintifik ya. Jadi bukan persoalan common sense saja, jadi pengetahuan umum. Nah, saya melihat uniknya begini ya, kita tahu Pak Bambang ya, ini adalah seorang yang malang melintang di Asian Development Bank, kemudian Pak Doni juga adalah orang yang praktisi properti ya, pengusaha yang kabarnya dulu menjadi bagian dari think tank dengan pengembangan Bumi Serpong Damai ya, dan yang lain-lain ya kalau saya tidak keliru. Nah, begitu juga kita harus melihat posisi Pak Basuki di sini. Posisi Pak Basuki sebagai Menteri PUPR ya, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, yang kemudian didampingi sebagai PLT bersama dengan Pak
Raja Juli Antoni yang posisinya adalah sebagai seorang wakil dari Kementerian Agraria ya yang dikomandani oleh Pak AHY. Nah, ini harus kita lihat bahwa background-background Pak Basuki dan Pak Raja ini juga bisa dibaca secara politis ya, artinya secara politik dalam konteks pengamanan ibu kota negara dalam konteks keberlanjutan. Nah, terlepas apa yang kemudian nanti ditugaskan secara baru oleh Pak Jokowi terkait dengan kemunduran Pak Bambang dan juga Pak Doni, ya tentu punya argumentasi-argumentasi yang tidak bisa kemudian publik bisa akses begitu mudah. Ya, ada banyak hitungan-hitungan kalkulasi politik yang rumit di dalamnya dan harus diambilkan keputusan. Saya mau mengambil pada sisi Pak Basuki. Nah, kita tahu Pak Basuki ini adalah Menteri PUPR. Setelah masa pemerintahannya Pak Jokowi selesai, mau kemana ini Pak Basuki ya? Jadi saya sedang melihat bahwa ada arah baru ya. Ada arah baru bahwa nanti secara definitif akan ditetapkan ketika Pak Jokowi selesai, maka bisa saja Pak Basuki lah orang yang kemudian akan menjadi kepala otorita yang definitif ya, yang artinya kembali mengawal persoalan tugas besar memastikan bahwa pembangunan IKN itu masih ditangani spiritnya, jiwanya dari keberadaan lingkar Jokowi. Nah, ini juga sama dengan kehadiran Pak Raja, ya Raja Juli, yang notabene merupakan kader PSI, ya di mana Kaisang sebagai ketua umum dan sebagainya, ya. Nah, walaupun ini kita lihat dulu adalah mantan dari anggota, ya. PDIP, ya, tapi sekarang sudah ada di PSI, dan kita sudah lihat bagaimana PSI ini kemudian mendapat tempat yang ruang istimewa bagi Pak Jokowi ya, ketika juga mengangkat Grace Natali sebagai staf khusus kepresiden atau juru bicara beliau dalam hal-hal tertentu. Nah, jadi inilah yang kemudian kita lihat petanya di situ. Ya, juga ada kaitan nanti dengan persoalan bagaimana menghubungkan persoalan-persoalan tanah, ya kebijakan tanah dan sebagainya yang nanti connect dengan Mas AHY dan sebagainya. Nah, itu teman-teman sedikit partisipasi atau bagian celah yang kemudian kita mau perlu lihat apakah ini merupakan sebuah perpanjangan jabatan yang akan diterima oleh Pak Basuki sebagai kepala definitif atau kemudian nanti memunculkan yang lain. Kita tentu bahwa dalam konteks kebijakan itu bisa saja kita gonta-ganti argumentasi ya, karena sekali lagi kita adalah orang yang lingkarnya bukan lingkar satu, ya, kita melingkar-lingkar, artinya berlingkar-lingkar dengan berbagai macam argumen-argumen yang berseliweran dengan spekulasi-spekulasi yang emosional, spekulasi-spekulasi yang parsial, artinya tidak by data ya, hanya sekedar menebak-menebak dari indikasi-indikasi yang minor, sehingga ya tentu ke depan ini nanti akan masih ramai. Saya sendiri akan tetap melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis yang bisa mengundang teman-teman untuk sama rame-rame kita belajar menganalisis kasus-kasus di seputar tentang kebijakan Jokowi, pemerintah ini di IKN, bukan partai politik.